Halo guys, balik lagi di UCAD Indonesia bersama saya Anwar Rolando. Di video ini akan saya tunjukkan bagaimana cara mencetak kartu menggunakan database dengan bantuan software dari HIT CS200E yaitu CardDesire. Nah, seperti apa videonya? Ikuti terus video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi CardDesire-nya. Nah, untuk CardDesire ini selain bisa kita gunakan untuk desain dan juga cetak kartu satuan, CardDesire ini juga mampu mencetak secara massal, tentunya dengan terkoneksi dengan database berupa file Excel. Nah, caranya seperti apa? Jadi sebelum kita masuk ke CardDesire ini, kita harus siapkan dulu untuk database-nya berupa file Excel. Di sini saya sudah siapkan untuk contoh dari database CardDesire ya. Untuk background-nya seperti ini. Kemudian ini adalah foto-foto yang akan saya cetak di CardDesire dengan nama file yang berbeda setiap fotonya. Nah, untuk file Excel-nya sendiri formatnya seperti ini. Oke, saya ingin ada nama nanti muncul, kemudian ID juga muncul dan juga foto. Nah, di kolom foto ini namanya harus ditulis dengan file yang ada di fotonya. Jadi kan ini dalam satu folder seperti ini antara Excel, foto dan komponen pendukung lainnya seperti itu. Oke, setelah ini sudah siap, teman-teman bisa masuk ke Excel-nya ya, ke database Excel-nya. Kemudian blok semua data. Kemudian pilih formulas dan klik define name. Ini untuk mendefinisikan nama untuk menjadi sebuah tabel menjadi database. Oke, di sini karyawan gitu aja ya. Karyawan. Oke. Ini terserah untuk namanya. Ini contoh saja. Kemudian klik OK dan cek di name manager. Nah, ini untuk database karyawan sudah muncul di sini. Kemudian bisa di close untuk ini ya, dan lakukan save, simpan database, save. Untuk Excel-nya jangan ditutup, teman-teman bisa langsung buka untuk aplikasi CardDesire-nya. Nah, di sini siapkan dulu untuk layout dari kartu yang akan dicetak, background, nama, foto dan sebagainya yang diperlukan. Untuk background bisa klik add background di sini. Ini sudah saya siapkan untuk file background-nya tadi, tinggal dicomot aja. Nah, ini sesuaikan dengan ukuran kartu. Oke, kemudian saya ingin ada nama di sini, kemudian ID juga saya tampilkan di sini, foto di sebelah sini dan barcode di sebelah sini. Oke, untuk teks bisa menggunakan menu add text di sini ya. Ini untuk teks yang berwarna yang bisa diwarnai, tapi kalau untuk teks yang ini hanya untuk warna hitam saja. Oke, karena saya ingin teks yang berwarna, pilih add text yang di atas, kemudian tempatkan pada lokasi yang diinginkan. Jangan lupa untuk fieldnya disesuaikan dengan panjang karakter nama yang paling panjang. Kemudian formatnya di sini bisa dipilih untuk fontnya. Font ini sudah mengacu pada font yang ada di Windows teman-teman ya. Oke, contoh saja di sini untuk besar dari hurufnya. Ini harus diperbesar untuk fieldnya agar teksnya juga ikut membesar sesuai dengan yang disetting. Kemudian warna juga bisa disetting di sini. Nah, seperti ini untuk nama ya. Kemudian untuk ID pun saya menggunakan add text yang di sini. Kemudian saya taruh di bawahnya, di bawah dari nama. Kemudian untuk ukurannya ini saya perkecil menjadi 10 saja. Tentunya fieldnya juga jangan lupa diperbesar sesuai dengan digit ID yang paling panjang. Oke, seperti ini. Kemudian untuk foto kita bisa menggunakan menu yang di sini add image. Ini pilih foto satu terserah. Untuk contoh ukuran saja, sesuaikan ukurannya dengan field yang diinginkan. Misalkan di sini. Oke. Kemudian untuk barcode di sini saya ingin ada QR code. Teman-teman bisa pakai ini untuk barcode batang. Kemudian untuk barcode 2 dimensi pilih yang menu di bawah ini add 2D barcode. Nah, ini barcode-nya seperti ini. Kalau ingin QR code pilih di sini sebagai jenis QR code. Oke. Fieldnya sesuaikan dengan space yang ada. Nah, di sini untuk error level bisa dipilih ukuran barcode-nya. L yang paling kecil dan H yang paling besar. Oke, kemudian tempatkan barcode sesuai dengan
space yang ada. Ini nanti bisa kita setting juga untuk peletakannya setelah kita mengkoneksikan dengan database. Jadi di sini yang dibutuhkan hanya yang penting ada untuk masing-masing field saja, seperti itu. Oke, setelah itu teman-teman bisa mengkoneksikan desain card designer ini ke database Excel yang telah dibuat dengan cara masuk ke menu database, kemudian connect database. Oke, setelah muncul seperti ini, pilih ODBC Administrator dan add. Untuk jenisnya pilih Microsoft Excel Driver yang ekstensinya .xls, kemudian finish. Ini kasih nama juga untuk database-nya, database gitu aja, boleh, terserah ya. Kemudian versinya pastikan sama dengan versi Excel teman-teman, kemudian pilih select workbook. Ini pilih atau cari di lokasi mana teman-teman menyimpan data Excel yang dijadikan database. Kebetulan saya simpan di download ya. Ini sudah muncul nama database saya tadi, database carddesigner.xlsx ini ya. Nah, database carddesigner. Oke. Pilih kemudian klik OK. Kemudian klik OK lagi dan OK. Nah, ini masih belum muncul untuk database-nya, tinggal kita refresh saja. Akan muncul satu database baru yang sesuai dengan nama kita setting barusan, database. Pilih database, kemudian klik next. Nah, karyawan akan muncul sesuai yang kita setting di Excel, kemudian klik finish. Nah, ini muncul pesan error. Ini artinya kita harus melakukan mapping ya, melakukan mapping di masing-masing field yang telah kita setting di sini. Kita klik OK saja. Kemudian ini sudah terkoneksi sebenarnya, tapi masih belum tahu per masing-masing kolom dari Excel yang ada. Ini untuk barcode kita arahkan ke Excel ya. Nah, ini pilih ODBC source, pilih di barcode tadi, kemudian untuk kolomnya barcode itu biasanya mengacu pada ID. Nah, ID kemudian klik OK, seperti itu. Kemudian untuk image ini nanti saja terakhir. Untuk teks, nah teks 2 itu apa? Teks 2 adalah ID ya. Ini juga mengacu pada kolom ID, masuknya ke ODBC source, kemudian kolom ID dan apply. Untuk teks 1 adalah nama ya. Nama, jadi kita arahkan ke ODBC source dengan kolom nama dan apply. Background karena dia statis, dia nggak berubah, nggak perlu dilakukan mapping. Dan untuk foto yang terakhir kita pilih ODBC source juga, tapi di sini ada dua, pilih yang pointer to file name. Arahkan ke kolom foto dengan ekstensi JPG. Nah, jadi foto dari database teman-teman yang diperbolehkan oleh carddesigner adalah hanya berekstensi JPG. Kalau teman-teman fotonya masih belum JPG atau JPEG ya, sesuai yang ada di sini, silahkan ganti terlebih dahulu untuk ekstensi fotonya. Oke, kemudian klik apply. Ini sudah selesai semua, bisa kita klik OK. Nah, ini sudah ganti ya teman-teman ya. Untuk fotonya, kemudian namanya sudah muncul, ID-nya juga sudah muncul, barcode-nya juga sudah muncul. Tinggal kita sesuaikan saja untuk peletakannya kembali biar lebih rapi seperti itu. Oke, namanya juga bisa kita perbesar lagi sesuai dengan keinginan. Nah, untuk ID-nya terlalu besar bisa kita sesuaikan lagi. Ini terlalu besar. Nah, seperti ini misalkan biar lebih kece ya. Ini data pertama sudah masuk, data dari Excel. Kita cek nama data pertama adalah Sinta Maharani. Kita cek di sini. Yang pertama Sinta Maharani dengan ID 92A. Ini 92A sudah sesuai dengan foto A. Foto A adalah ini. Nah, sudah sesuai ya. Kalau teman-teman pengen melihat data selanjutnya, tinggal masuk ke database, kemudian klik record dan next record. Nah, ini datanya sudah berubah sesuai dengan yang ada di Excel. Record, next record, dan sampailah kita di record paling akhir. Ini paling akhir Dewi Santika dan seterusnya. Seperti itu. Kita balik. Untuk mencetak semua database, semua data yang ada di database, kita harus kembali ke first record terlebih dahulu. Kita mulai dari data pertama terlebih dahulu seperti ini.
Kemudian baru kita klik print di sini. Nanti HT akan mencetak semua database yang telah dikonekkan dengan CardDesire ini, seperti itu. Jadi kita bisa sekali klik sudah bisa mencetak sebanyak data yang ditampilkan di Excel. Oke guys, itulah tadi cara mencetak kartu menggunakan software CardDesire dengan fitur database dari Excel. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Saya Anwar Rolando, kita jumpa lagi di UCAD Indonesia video berikutnya.